Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar dari jarak jauh atau belajar secara online. Eh, kita sudah masuk ke bab 2 ya. Kemarin kalian sudah coba mempraktekkan aku cinta Al-Quran ya. Kalian sudah coba menuliskan huruf-huruf hijaiyah, kemudian kalian juga sudah menyebutkan dan kalian sudah menyalin surat Al-Fatihah ya. Nah, KD yang kita akan pelajari di bab kedua tersebut. Yang pertama, KD 3.1 mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Kemudian KD 3.2 memahami pesan-pesan pokok Quran surah Al-Fatihah. Nah, kita lihat di sini ada peta konsep ya, aku cinta Al-Quran. Yang pertama membaca basmalah ya, melafalkan surat Al-Fatihah, menghafal kemudian pesan-pesan surah Al-Fatihah dan lafal huruf hijaiyah dan harakatnya. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi semua manusia. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia. Percaya kepada kitab suci termasuk rukun iman yang ketiga. Kita masuk ya, membaca basmalah. Lafal basmalah terletak di awal surah Al-Fatihah. Bunyi lafal basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Lafal basmalah termasuk kalimat thayyibah yang artinya perkataan yang baik yang jika diucapkan mendapat pahala ya. Lafal basmalah harus diucapkan setiap memulai suatu pekerjaan. Dengan basmalah pekerjaan kita dinilai ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Jadi ketika kita mau hendak melakukan suatu pekerjaan, bacalah basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana kita akan membaca ketika kita akan mengerjakan sesuatu yang baik ya, bukan berbuat kejahatan kita baca bismillah. Misalnya kita mau belajar ya. Nah, ini bacalah basmalah, kemudian mau berangkat keluar rumah baca basmalah ya, diawali dengan membaca basmalah. Tetapi jika kalian hendak melakukan kecurangan ya, nyontek bismillah, waduh itu sudah jauh berbeda artinya. Oke, jadi ucapkanlah basmalah ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan. Melafalkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran, artinya induk Al-Quran, yang disebut juga As-Sabul Masani, yang artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Coba kita lihat, kita dengarkan ya bagaimana pelafalan saat membacakan surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai.
dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, tadi ya sudah kita dengarkan bagaimana pelafalan surah Al-Fatihah yang terdapat harokat-harokat ya, harokat pada bacaan dalam Al-Quran tersebut. Oke, setelah mendengarkan ya, jangan lupa ya ketika kita membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan membaca basmalah. Kita masuk ke menghafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat, yaitu ayat yang dibaca ketika kita sholat. Hukumnya wajib ya ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Saat menghafal surat Al-Fatihah butuh ketekunan dan kesabaran. Hafalkanlah ayat per ayat. Kalau sudah hafal ayat pertama, dilanjutkan ayat kedua dan seterusnya. Nah, siapa di antara kalian yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Dibaca ya setiap salat. Ya, salat ada 5 waktu. Kita masuk ke pesan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyebut nama Allah yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Ya, ini dalam surah Al-Fatihah ya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Kita hanya menyembah kepada Allah, memohon pertolongan dan ditunjukkan jalan yang benar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meniru jalan hidup orang yang dikasihi Allah dan kita menjauhi jalan hidup orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pesan-pesan surah dalam Al-Fatihah, yaitu berisi tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lafal huruf hijaiyah dan harokatnya. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Huruf Arab disebut juga huruf hijaiyah. Jumlah huruf hijaiyah ada 29 ya, dari alif sampai ya. Nah, kita lihat di sini ya, lafal huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot, do, to, jo, ain, ogin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ya, ini ada 29 atau 30 karena di sini ada lam dan alif. Sedangkan di sini sudah ada lam dan alif. Ini gabungan lam alif ya. Oke. Sekarang kita masuk ke harokat hukum hijaiyah. Nah, dari bacaan Al-Quran ada tanda fathah ya, dia terletak di atas garis nih. Fathah di atas garis ini kan ada garis di atas hurufnya ya. Fathah bunyinya A, kemudian kasroh adanya di bawah garis bunyinya I, dan ini ya domah dibaca U. Kemudian ada fathahnya 2, fathah tain namanya, dibacanya an kalau di atas. Kalau di bawah kasroh tain dibacanya in. Kalau ini domah tain bacanya un ya. Ini tasdid, hurufnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris, kemudian dibaca sesuai barisnya, double ya. Kemudian ada sukun itu bulat ya, hukumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris, kemudian tidak dibaca atau mati ya. Itu adalah harokat-harokat dalam huruf hijaiyah, huruf Arab ya. Nah, kita lihat di sini ada fathah ya di atas tuh. Nah, ini di atas huruf hijaiyah. Nah, a, ba, ta, sa, ja, ha, ingat bunyinya A. Kemudian di sini ada kasroh di bawah ya, di bawah huruf yang berbunyinya I. I, bi, ti, si, ji, hi, hi, dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sini berharokat domah ya. Di sini domah tadi u bunyinya ya. Ubu, tu, su, ju, hu, hu ya. Ini dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini ada huruf hijaiyah ya. Bisa kalian lihat di buku agama. Di sini ada A, dia di atas fathah, di bawahnya kasro, I, di depan U, A, I, U ya. Kemudian ada ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, di atas bunyinya A, di bawah kasro I ya, di atas domah U, ja, ji, ju. Nah, contoh lainnya kita lihat di sini ada huruf tunggal ya. Huruf tunggal itu hijaiyahnya tidak bersambung. Ada do, ro, a. Kalau disambung menjadi seperti ini, do, ro, a. Nah, ro ini tidak bisa disambung setelah huruf ro ya, setelah huruf ro tersebut. Kemudian ada ha, di, bu. H ingat di atas bunyi A, di bawah I, kemudian di depan U. Ha, di, bu. Kalau disambung seperti ini, ha, di, bu. Walama ya, disambung kurima. Oke, ini hanya contoh.
Nah, jangan lupa kalian pelajari ya di rumah dengan ayah bunda kalian, ataupun boleh panggil guru ngaji kalian ke rumah ya. Saat pandemi seperti ini, untuk TPA ya, tempat-tempat pengajian masih tutup, jadi kalian boleh belajar di rumah sendiri. Oke, jadi pembahasan untuk pembelajaran kedua ya, bab kedua selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.